mempersiapkan hati kita, untuk bisa memulai persekutuan kita hari ini ya. Mungkin teman-teman yang lain juga boleh diinfoin supaya pada join lagi ya gitu. Kita sudah 42 yang join, kita bersyukur semuanya bisa tepat waktu ya. Dan kita akan memulai persekutuan kita, saya serahkan kepada Ibu Tina. Terima kasih Kak Tika. Oke, shalom, selamat pagi semua guru-guru sekolah minggu dan semua teman-teman dari pusat sampai pos-pos, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, puji Tuhan kita boleh berkumpul ya sebulan sekali. Berharap semua dapat mengikutinya dan saling memberkati satu dengan yang lainnya. Berharap juga semua sudah mengikuti ibadah hari ini ya, sudah mendengarkan firman Tuhan sehingga sharing kita hari ini ya dapat memberkati bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan hidup dalam terang dan memberi terang bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Oke, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu pujian Ku Naikkan Syukurku. Siap memuji Tuhan lebih dahsyat. Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji.
puji Tuhan, kiranya hidup kita tidak pernah akan berhenti selama kita hidup. Kita senantiasa memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita akan berdoa, yang akan berdoa perwakilan dari pos VTI. Waktu dan tempat dipersilakan kepada pos VTI. Ya, dari pos VTI adakah? Saya nggak apa-apa, Bu Tina. Oh ya, baik Katika. Lagi ada kendala. Kita berdoa ya, anak-anak dan juga guru-guru sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini, karena Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk kami bisa datang memuji memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kami boleh dipertemukan kembali dalam persekutuan Zoom ini Tuhan. Kami rindu kami boleh bersama-sama sharing, kami rindu untuk kami boleh bercakap-cakap, kami rindu untuk kami boleh bersaksi satu dengan yang lain supaya banyak orang Tuhan boleh senantiasa menyaksikan akan kebaikan Tuhan dan banyak orang juga boleh semakin percaya akan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap karya Tuhan dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Terbukti Tuhan untuk detik ini kami masih ada semua karena anugerah daripada-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan bersama-sama mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Biarlah Tuhan boleh mampukan kami semua Tuhan untuk kami bisa bersama-sama membahas firman Tuhan dengan baik dan kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, persekutuan kami hari ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Katika untuk doa pembukanya. Oke teman-teman semua, kita akan mendengarkan beberapa kesaksian ya dari guru-guru sekolah minggu, gimana kesaksian mereka dapat memberi terang bagi kehidupan di dunia sekitar. Ya, pertama mari kita mendengarkan kesaksian dari Ko Yunus, guru sekolah minggu pusat. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Ko Yunus. Oke, selamat pagi untuk adik-adik sekalian dan juga guru sekolah minggu yang lain. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya akan berikan kesaksian sedikit tentang bagaimana untuk menjadi terang dalam kehidupan hari-hari lepas hari. Ya, saya kebetulan kerja di lingkungan swasta, bagian IT, dan juga di lingkungan tempat saya bekerja masih banyak orang-orang yang tidak seiman. Ya, tentunya bagaimana kita harus bisa menempatkan diri saya menjadi pribadi yang berbeda, yang tidak tidak menjadikan batu sandungan dalam kehidupan hari pas hari. Nah, ini penting juga untuk setiap kali saya bertindak, bergaul, melakukan aktivitas saya dalam bercanda atau melakukan setiap cara berbincang, bergaul dengan teman-teman yang lain. Nah, ini juga kadang-kadang kalau kita nggak hati-hati, ya, ini menjadi satu hal yang tidak baik juga nanti menjadi ke depan untuk sebagai anak Tuhan. Dan seringkali kita dihadapkan dengan dilema dalam hal-hal dalam pergaulan seperti ini. Nah, tentunya kalau kita nggak hati-hati, nantinya kita akan tergoda untuk melakukan hal-hal yang terus menjadi tidak baik ke depannya untuk menjadi bagaimana Tuhan mau mengingatkan kita, harus kita menjadi terang di tengah lingkungan kita nantinya. Nah, ini kalau saya cermati dalam hari lepas hari dalam kehidupan saya juga, nah, ini saya selalu kayaknya seperti ada dorongan dalam hati saya, ada Roh Kudus yang mengingatkan kalau saya melakukan tindakan hal yang tidak kenal Tuhan, oh ya ini kayaknya nggak cocok, untuk saya nggak perlu diteruskan lagi. Nah, saya selalu terus-menerus diingatkan Tuhan dalam tiap
bertindak, bergaul, dalam berbicara, dalam melakukan hal-hal dalam setiap keadaan. Ya. Nah, seringkali ini menjadi satu bagian yang membangun saya untuk terus-menerus jadi pribadi yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Ya, saya rasa ini pun menjadi bagian penting buat adik-adik yang lain juga. Kalau kita harus bisa menempatkan diri kita sebagaimana yang Tuhan ingin kita perbuat. Jangan sampai nanti kita bukan menjadi terang di tengah-tengah, malah kita menjadi batu sandungan buat orang-orang di sekitar kita. Karena nanti orang bisa melihat, siapa kamu kok anak Tuhan kok pelakuannya seperti ini. Nah, ini yang Tuhan tidak mau ingin kita jadi seperti itu. Ya, saya rasa ini aja yang saya bisa bagikan. Mungkin nanti untuk teman-teman yang lain bisa menambahkannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ko Yunus sudah memberikan kesaksian di tengah-tengah pekerjaannya. Kadang-kadang sulit untuk bisa memberi terang ya, hidup dalam menjadi terang, tapi puji Tuhan, Roh Kudus selalu mengingatkan kita bagaimana kita hidup di tengah-tengah kegelapan itu, ya, di tengah-tengah teman-teman kita yang kadang-kadang juga tidak mendukung kita, namun bagaimana Roh Kudus mengingatkan kita supaya kita harus sebagai anak-anak Tuhan bisa memberi terang bagi sekitar kita. Terima kasih Ko Yunus. Kemudian selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian dari Yoel, anak sekolah minggu Cibubur. Nah, dipersilakan kepada Yoel. Apakah Yoel sudah hadir? Iya, Kak. Oke, terima kasih Yoel. Silakan. Oke. Kesaksian ini saya tuh waktu masih kelas 5, mungkin tuh awal mula saya punya sahabat ya. Sahabat saya ini dulu tuh nggak bawa bekal gitu. Saya lupa, mungkin lupa bawa bekal atau ketukar gitu sama teman yang lain. Karena dia nggak ada bekalnya buat makan. Nah, saya spontan saya kasih lah dia setengah makanan saya gitu. Kemudian teman-teman saya yang lain juga ikutan ngasih itu. Kemudian beberapa minggu kemudian ya, saya jatuh dari tangga di sekolah. Nah, itu yang bantu saya dia. Dia yang nuntun saya ke UKS, yang bantuin saya, ngobatin saya. Ya, kemudian itu saya itu langsung jadi sahabatnya gitu. Lama-kelamaan saya makin dekat sama dia, yang biasa saya nggak dekat sama dia, lama-kelamaan saya bisa dekat sama dia gitu. Pas saya pernah nggak bawa kotak pensil, dia minjemin saya. Waktu saya yang tidak bawa buku, dia yang minjemin buku ke saya. Kemudian setelah saya jadi sahabatnya itu, di sekolah saya itu kan ada kegiatan kalau anak yang sama sekali gak ada pelanggaran gitu di sekolah, yaitu kayak dikasih rencana gitulah. Yang dulu waktu dia punya di sahabat saya, dia itu nggak pernah dapat rencana sama sekali. Setelah saya jadi sahabatnya, kok dia lama-kelamaan bisa dapat rencana gitu. Setiap bulan dapat rencana. Saya pikir tuh mungkin apa karena saya itu adalah cahaya buat dia gitu.
Sudah, Kak. Aduh, sangat terberkati ya dengan hal yang sederhana. Ya, hal yang sederhana berbagi. Itu Iya, hanya dengan berbagi. hanya dengan berbagi ya, dia mengingat semua kebaikanmu. Dan ketika kamu mengalami hal yang kamu jatuh, dia langsung menunjukkan kasih itu kepada kamu. Bahkan sampai dia mendapat apa? Kayak pin disiplin gitu ya? Rencana Iya, Kak. gitu ya? Ada reward gitu ya dari sekolah ya? Iya. Wah, luar biasa ya dengan hal yang simple, hal yang sederhana. Kadang-kadang kita menganggap itu suatu hal yang biasa kita lakukan, tapi kita tidak tahu orang yang menerima itu, yang mendapat kebaikan itu, mendapat kasih dan perhatian dari kita, itu dia sangat diberkati. Nah, teman-teman, kita bisa belajar ya dari kesaksian dari Yoel ini, kiranya hidup kita juga ya dapat menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Yoel untuk kesaksiannya. Sama-sama, Selanjutnya, ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian dari Selo, mewakili PBC. Ya, apakah Selo sudah hadir? Selo? Kalau belum hadir. Celonya belum hadir. Oh, baik, Pak. Oke, kalau gitu kita lanjut ya ke Bu Natali. Nah, ini pasti banyak banget nih. Sudah nggak sabar menunggu nih. Iya, Bu Natali. Ya, selamat pagi guru-guru sekolah minggu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saya dipanggil kadang-kadang Cilia, Ibu Natalia gitu ya. Kalau di sekolah memang dia karena saya guru sekolah Ketapang. Awalnya saya memang dilahirkan di keluarga Kristen. Saya banyak melihat kesaksian dari oma dan mama saya ketika mereka masih hidup, bagaimana begitu mengasihi Tuhan dengan pelayanannya dan banyak menjadi terang. Oma saya pelayanan di diakoni, jadi untuk orang-orang yang telantar dan sebagainya. Pernah karena om saya jarang di rumah, waktu itu om saya memang dia di film, jadi satu hari ada orang yang tidak punya ranjang pun, ranjang om saya itu diambil. Ya, saya kecil melihat pengalaman seperti itu, membuat saya melihat bahwa Tuhan itu bisa memakai orang, entah itu oma saya, atau mama saya, atau papa saya, atau siapapun bisa dipakai Tuhan untuk menjadi terang. Lalu berawal dari cita-cita masa kecil saya, ingin menjadi guru. Itu kelas 6 SD. Kalau kelas 6 biasanya liburan panjang, saya suka melihat anak-anak kecil lewat di depan rumah. 1 hari, 2 hari, 3 hari saya tergelitik bertanya kepada mereka. Dek, kamu udah sekolah belum? Terus saya kecil ya. Belum Kak. Kalau belum sekolah pasti belum bisa baca ya? Iya. Boleh nggak diajarin sama kakak? Yuk. Halaman rumah kami waktu itu besar, ada pohon macam-macam, ada pohon mangga, ada pohon cerome dan sebagainya. Dan saya punya rumah pohon waktu itu. Ya, jadi rumah pohon tempat saya membaca buku. Saya waktu itu lalu mengajak mereka, lalu karena punya papan tulis gitu ya, ajak mereka baca. Mula-mula 3 orang. Kemudian jadi 5 orang. Kemudian jadi 7 orang. Jadi lumayan banyak lah. Mama-mama mereka juga kadang-kadang liatin saya ngajarin mereka. Nggak lama. Ya, namanya juga anak umur 12 tahun ya. Ngajar babi, bu, bebo gitu ya. Jadi akhirnya mereka bisa membaca. Ada kali 6 bulan. Saya lakukan seminggu 2 atau 3 kali. Mula-mula mama saya bilang, ini waktunya tidur siang kamu. Kenapa kamu? Nggak apa-apa, Mam. Itu mereka belum bisa baca, kasihan, saya bilang. Mereka udah 6 tahun, ada yang udah 7 tahun gitu ya, masih kecil-kecil memang, tapi belum sekolah. Akhirnya setelah itu mereka katakan, kakak, kita nggak bisa datang lagi karena kami sudah bersekolah.
Jadi orang tuanya akhirnya menyekolahkan mereka. Gimana caranya saya juga nggak tahu. Tuhan punya cara kalau saya bilang. Ya, saya masuk SMP, saya masuk SMA, lalu saya bertekad saya mau jadi guru sekolah minggu. Jadi SMA kelas 2 tahun 78 itu ya. Jadi kalau kalian lihat saya sudah berumur cukup lumayan ya. Ya. Nah, tapi waktu saya jadi guru sekolah minggu itu ada perpanjangan setahun, lalu saya sakit 1 bulan di rumah sakit, lalu saya tanya Tuhan mau saya jadi guru sekolah minggu, tapi kok begini ya? Itu pertanyaan, itu selalu dalam pergumulan kita. Lalu akhirnya saya betul jadi guru sekolah minggu, sampai hari ini. Saya betul jadi guru sekolah, karena saya memang mau menjadi guru. Komitmen yang dilakukan lebih dari 40 tahun ya, jadi guru sekolah minggu. Lebih dari 20 tahun itu jadi guru sekolah. Buah-buahnya, lihatnya bagaimana. Apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan seharusnya sama. Tuhan itu baik. Perjalanan hidup yang begitu lama rasanya seperti kemarin. Pelayanan saya dengan Pak Daniel, Kok Daniel ya, itu cukup lama di sekolah minggu. Banyak anak-anak sudah jadi pendeta. Anak-anak sekolah saya, murid sekolah udah jadi dokter dan sebagainya. Bagaimana Tuhan memimpin pelayanan kita. Kalau kita mau menjadi terang, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, dengan pertolongan Tuhan, Tuhan menolong. Biarlah anak-anak bisa melihat Kristus di dalam kita. Semua orang bisa melihat ada Tuhan Yesus di dalam diri kita. Itu kita menjadi terang bagi sesama kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, seharusnya itu memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan saja yang dimuliakan. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Bu Natali untuk kesaksiannya. Mempertahankan itu ya 40 tahun dalam mengajar, terus dari umur 12 tahun. Tuh waktu ya diberikan khusus untuk menjadi berkat bagi adik-adik yang nggak bisa baca. Aduh, itu bagaimana mempertahankan itu ya Bu ya? Nggak bisa baca. Tuhan kasih talenta kepada saya untuk mengajar, Bu Tina. Iya, itu ya. talenta 12 yang tahun itu Bu, aku berpikir, aduh 12 tahun, kita anak gak bisa, kadang-kadang emosi, kadang-kadang apa, tapi luar biasa loh Bu. 12 tahun. Iya, kan emosi kan kadang-kadang kalau dilihat di situ kan kadang-kadang nggak stabil gitu ya. Tapi luar biasa Bu, aduh. Sampai 40 tahun ini ya, Bu Natali ya, mengajar. Terima kasih Bu untuk kesaksiannya. Oke, ada yang Selo, apakah sudah hadir Selo? Mewakili PBC? Ya, mungkin dari Ko Daniel, adakah perwakilan yang lain dari PBC? Bentar lagi join selonya nih. Lagi udah di WA-in. Oh iya, ini datang. Wah. Ya, sambil menunggu Selo mempersiapkan diri, sebentar lagi ya teman-teman, kita akan memasuki kelompok masing-masing. Sangat berharap, Katina berharap sekali kita dapat berbagi, ya, bersaksi satu dengan yang lainnya. Kalau ada kendala di tengah-tengah kita menjadi terang itu, ya, kita adalah terang maksudnya ya. Kita menerangi sekitar kita. Kalau ada kendala, Kak, aku susah banget. Kamu bisa sharingkan itu kepada guru-guru sekolah minggumu, ya, supaya guru-guru sekolah minggu dapat membantu teman-teman semua untuk hidup menjadi terang itu. Oke, Selo, apakah kamu mendengar? Iya, Cik. Oh ya. Ya, ini Selo baru masuk langsung tiba-tiba kesaksian ini. Apakah siap, Selo?
Siap ya? Oke. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Ko Selo dari BBC. Silakan Ko Selo. Tentang kayak yang pertama kali saya nyanyi gitu ya. Jadi dulu tuh saya benar-benar nggak bisa nyanyi. Kayak kalau dipaksa nyanyi tuh kayak benar-benar nggak mau lah. Sampai akhirnya saya itu benar-benar paksa saya buat nyanyi. Dan awalnya saya tolak, benar-benar saya nolak. Terus akhirnya mau juga ya saya datang ke gereja. Terus itu rekaman pertama kali lah, terus habis itu udah lama-lama jadi kayak keenakan gitu loh. Semakin lama saya nyanyi di sana kayak semakin enak gitu rasanya, mau lagi gitu. Akhirnya diajak lagi terus-terusan sampai akhirnya waktu itu di kebaktian umum itu saya pertama kali saya nyanyi sambil kayak live gitu. Itu emang sedikit gugup, benar-benar gugup. Ada salah sedikit tapi masih bisa dibenerin. Jadi akhirnya kemarin baru aja rekaman buat nanti, terus akhirnya saya udah kayak terbiasa gitu sama rekaman kayak gini-gini. Makasih. Oke, terima kasih. Awalnya itu Katina dengar agak-agak itu ya, nggak terlalu jelas ya. Tapi Selo intinya Selo melibatkan diri ya dalam pelayanan ya. Bermula dari kemauan ya. Pertama kayak dipaksa mami gitu. Tapi dipaksa, oke. Iya, dipaksa mami. Ya. Terus habis itu kayak pertamanya saya juga nggak mau, awalnya nggak mau kan kayak malu gitu loh. Oh, malu ya. Akhirnya bener-bener sampai bener-bener dipaksa gitu. Udah saya ikutan. Oh, langsung mengikuti ya. Iya. Yeah. Nah, tahukah kamu bahwa disitulah Tuhan ingin memakai kamu di tengah-tengah, karena Tuhan tahu bahwa kamu mempunyai sesuatu yang lebih dari diri kamu, sehingga kamu dapat menggunakan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Kamu bisa menjadi kesaksian bagi orang lain bahwa terkadang kamu menganggap bahwa saya nggak bisa, saya pasti saya suaranya begini begitu ya. Tapi dikala Tuhan tahu kelebihan kamu, kemampuan kamu, Tuhan memakai itu. Lama kelamaan kamu kayak keenakan gitu ya. Pingin banget ya, lagi dan lagi dan lagi. Oke, terima kasih ya Selo. Oke, ya. Oke, kita sudah mendengarkan kesaksian dari guru sekolah minggu, bahkan teman-teman kita. Sebelum kita masuk dalam kelompok, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Bersinar. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya dimanapun
menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya. Hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku bersinar terus. Oke, kita akan doa penutup dari Pos Duta Garden. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebersamaan yang boleh kami lakukan pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih juga untuk setiap kesaksian yang boleh kami dengar Tuhan. Dan biarlah dari kesaksian-kesaksian tersebut Tuhan sungguh boleh menguatkan kami, boleh mendorong kami Tuhan untuk kami boleh sadar akan bahwa kami adalah terang dunia yang harus menerangi orang-orang yang ada di sekitar kami, Tuhan. Seperti Tuhan juga sudah menerangi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu ini ya Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami akan masuk ke dalam breakout room. Biarlah Tuhan juga yang boleh tolong pimpin setiap daripada kami, agar kami boleh saling berbagi. Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Cik Krista. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman sebelum kita masuk dalam foto bersama. Silakan Kak Tika atau Ya, kalau dari saya sih, saya cuma mengucapkan terima kasih untuk anak-anak dan semuanya yang sudah on time ya untuk datang ke join di kegiatan kita, persekutuan kita hari ini ya. Nanti setiap bulan depan juga seperti itu ya, kita kan sudah terbiasa untuk bertemu ya dalam Zoom ini gitu. Jadi diharapkan untuk bisa mengajak teman-teman yang lain ya supaya bisa terlibat dalam persekutuan kita setiap bulannya seperti ini. Mungkin itu aja dari saya. Oke, yang lain ada dari BBC, Pak Daniel? Ada Pak Daniel pengumuman? Halo, Ya, hari ini Pak nggak ada Daniel. pengumuman? Oke, Nggak ada. terima kasih. Ya, baik. Oke, teman-teman semua, kita akan masuk dalam foto bersama. Yuk, kita nyalakan kameranya sebentar, ya. Kita akan masuk dalam foto bersama. Bolehkah di stop share dulu? Ya. Ya, siapa ini yang foto, Katika? Kak Excel atau Karyanisa boleh? Masih ada yang belum menyalakan kamera. Bolehkah sebentar aja membuka kameranya ya. Di slide keempat, masih slide ketiga, masih banyak banget yang nggak buka kameranya. Bolehkah menyalakan kameranya sebentar, kita foto bersama.
Ya, terima kasih kerjasamanya. Yang lain? Bolehkah menyalakan sebentar? Oke, kita dari slide pertama ya. Silakan. Aku bantu foto ya. Iya. Slide pertama, 1, 2, 3. Bentar. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide terakhir ya. 1, 2, 3. Ya. Sudah. Thank you. Terima kasih. Oke, kita akan masuk dalam breakout room. Masih ada Ada yang belum. Melvin yang belum ganti. Oh, kelas saya Oh, Karyani oke.